Mufti 2025 kita berkumpul melalui virtual online Zoom ya yang diselenggarakan oleh SR12 University dengan tema adalah bagaimana teman-teman akan diberikan informasi mengenai 12 jurus ampuh ya untuk meningkatkan omset dan juga up level bisnis SR12 yang akan disampaikan oleh Ridho Mufti ya, beliau selaku dari Head of STBD ya. Oke, teman-teman biar hari ini berjalan dengan lancar, sinyalnya pun juga lancar, kuota kita pun juga aman semuanya, biar nanti materi apa yang disampaikan dengan sangat jelas kita dengarkan dan juga dapat kita pahami dengan baik sehingga kita mendapatkan ilmu yang baru pada hari ini ya. Kita sama-sama berdoa pada Allah Subhanahu wa taala semua diberikan kelancaran dan keberkahan dan kita buka Zoom kita pada hari ini dengan mengucapkan kalimat basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan Bismillahirrahmanirrahim. terucap kalimat basmalah, maka Zoom kita pada hari ini kita mulai. Teman-teman, tema kita pada hari ini tentang apa? Ya, 12 12 jurus jurus ampuh jurus ampuh up menaikkan level. dan meningkatkan omset dan up level bisnis SR12 yang akan disampaikan oleh Bapak Ridho Mufti dan juga Pak Ridho ini sudah ada di tengah-tengah kita nih. Kita salam sapa dulu ya. Halo, Assalamualaikum Pak Ridho. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah ya teman-teman kita berikan tepuk tangan dulu untuk Pak Ridho nih ya. Kita salam sapa dulu nih ya. Oke. Oke Pak Ridho gimana kabarnya Pak? Sehat Pak? Alhamdulillah sehat Pak Isan. Alhamdulillah sehat nih ya. Masya Allah luar biasa nih ya. Luar biasa. Nih Pak Ridho lagi di mana? Lagi taman nih Pak. Ya Hijau-hijau lagi temanya nih ya. santai-santai ini Pak, karena kan kita mau training, jadi harus santai supaya apa yang disampaikan juga sampai kepada para mitra nanti kan. Oke, baiklah. Sepertinya teman-teman mitra-mitra kita sudah nggak sabar nih, Pak. Pengen tahu apa sih 12 jurus ampuhnya nih ya. Nah, Biar benar. bisa dipraktekkan nih ya. Saat ini kita sudah masuk bulan Juli di tahun 2025. Artinya kita sudah mulai di awal semester 2, begitu ya, Pak Ridho ya. Oke, baiklah Betul. teman-teman. Kita nggak perlu panjang lebar. Langsung saja kita akan berikan kepada Pak Ridho untuk memberikan materinya mengenai 12 jurus ampuh menaikkan omset dan up level bisnis SR12. Kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk Bapak Ridho Mufti. Baik. Baik, terima kasih Pak Isan. Kita beri tepuk tangan juga doa yang meriah untuk Pak Isan. Baik, alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Tadi sudah baca salam belum ya? Tadi tanya-tanya sama Paisan udah ya. Tapi saya ulang lagi lah ini untuk mendoakan teman-teman nih. Karena salam ini kan ucapan doa terbaik nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Luar biasa. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bersyukur kepada Allah, Tuhan yang Maha Esa, yang masih memberi kita kesempatan untuk bisa menikmati indahnya kehidupan ini, bisa bernafas dengan sempurna, menjalankan aktivitas secara baik, merasakan enaknya berbisnis SR12, memberi manfaat untuk banyak orang. Nah, ini nikmat-nikmat yang perlu kita syukuri. Apapun itu posisi kita saat ini, pasti tujuan kita sampai saat ini pun itu berkat dari rahmat Allah Tuhan Yang Maha Esa. Nah, salawat beriringan salam kita sampaikan kepada Nabi besar kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik teman-teman, senang sekali rasanya pada siang hari ini bisa jumpa muka dengan teman-teman semua. Nanti kita diskusi, sharing session, saling bertukar pikiran. Bagaimana cara untuk meningkatkan omset dan up level di bisnis SR12 ini. Nah, untuk agar lebih terarahnya sesi kita pada siang hari ini, izin saya share screen ya. Nah, udah terlihat belum Pak Isan? Belum, Coach. Belum. Sekarang? Sudah, Coach. Aman Sudah Pak ya. Ridho.
Oke, Masih muter, tidak oke, terlihat. baik. Nah, teman-teman, ini 12 jurus ampuh ini sebenarnya kita kumpulkan nih. Saya ramu dari berbagai pengalaman, baik sebelum di SR12 ataupun setelah di SR12, observasi, diskusi mendalam dengan para distributor, dengan top leader. Oke, jadi ini hasil observasi ramuan panjang dan kita akan sarikan kepada teman-teman yang ada di sini 12 jurus ampuh. Nah, kalau 12 jurus ampuh ini dijalankan, bisa kita garansi, saya bisa garansi 90 hari aja teman-teman konsisten, disiplin, pasti omsetnya meningkat, pasti level bisnisnya meningkat, pasti profit bisnisnya meningkat. Oke, jadi ini 12 jurus. Nah, tapi nanti jurus ini kalau nggak digunakan, ibarat teman-teman yang belajar bela diri, jurus banyak, tapi pas berantemnya nggak tahu jurus mana yang mau dipakai, akhirnya kalah juga, ya kan? Nah, supaya jurus dalam bela diri itu bisa keluar, itu dan masuk ke alam bawah sadar dan muncul refleks atau mekanisme sistem otomatis. Kita lagi berantem dipukul orang langsung tangkis. Itu nggak perlu pikir lagi tangkisnya pakai tangan kiri apa tangan kanan. Gayanya mau kita yang menghindar atau tangan yang kita tangkis. Nah itu nggak perlu lagi kita mikir-mikir tuh. Kalau sudah sering latihan, kalau sudah sering praktek mempraktekkan jurus-jurus itu sendiri. Jadi nanti dia muncul secara otomatis. Nah, begitupun dalam bisnis SR12 ini. Jadi jurus ampuh yang nanti kita diskusikan ini itu nggak akan keluar, nggak akan berefek kalau teman-teman nggak praktekkan. Oke? Nah, jadi teman-teman ini saya juga udah kalau Zoom sama Mitra terakhir kapan ya? Kayaknya di bulan Ramadan kemarin. Di bulan April kali ya, Maret atau April. Nah, seringnya Zoom-nya Zoom dengan distributor ya, National Distributors Meeting atau ya ketemu dengan teman-teman yang offline ke kantor. Nah, tapi meeting Zoom online alhamdulillah kita ketemu pada siang hari ini. Nah, jadi sebelum kita bahas jurusnya ini ya kita izin saya memperkenalkan diri lagi nih karena bisa jadi teman-teman rekan-rekan online yang hadir di Zoom kali ini ada yang baru join mungkin bulan kemarin ya kan atau baru join eh, sebulan yang lalu. Nah, berarti belum ketemu juga kita tuh secara online ya, secara tatap muka secara online. Nah, jadi teman-teman perkenalkan nama saya Rido Mufti. Saat ini selaku Head of Sales Training and Business Development. Nah, jadi PT SR12 Herbal Cosmetic. Nah, sebelumnya saya kuliah background pendidikannya itu di Universitas Islam Negeri Jakarta 2008 sampai 2012. Nah, ini teman-teman yang tahu kampusnya atau yang anak UIN mungkin banyak ya, karena banyak banget mitra anak UIN. Nah, saya juga sekolah di Kavi BBC Motivator School. Ini mengambil berbagai macam sertifikasi ya, sertifikasi public speaking, sertifikasi hipnoterapi, hipnosis, kemudian hypnocommunication, media dan lain sebagainya. Nah, saat ini juga dari 2023 juga pendidikan di Universitas Indonesia. Nah, working experience-nya, pengalaman saya sebelum di SR12 itu, saya 4 tahun di Karim Consulting Indonesia selaku konsultan bisnis dan keuangan. Nah, kemudian pindah ke Astra Credit Company, Astra Internasional 2017 sampai 2021 selaku sebagai praktisinya nih. Jadi sebelumnya konsultannya, sekarang kita jadi praktisinya. Nah, setelah itu 2021 baru hijrah ke SR12 sampai saat ini. Nah, teman-teman juga nih sekalian promosi nih kan. Kalau mau jumpa silaturahmi online kita berjalan terus, nah silakan follow Instagram saya Rido Mufti. Nah, silakan saya kasih waktu dulu 1 menit kali ya.
Nah, silakan ketik Ridho Mufti atau sebenarnya saya juga punya akun yang orang nggak tahu nih pemilik akunnya siapa. Itu Syariah Digest, Syariah Digest. Itu akun saya juga yang kelola, cuman kayaknya udah lama nggak saya aktifkan juga tuh. Emang ini kan karena udah slide-nya lama, yang untuk profilnya jadi masih ada Syariah Digest. Nah, jadi nanti apakah Syariah Digest akan saya tampilkan mukanya atau justru kontennya saya alihkan brandingnya ke Ridho Mufti? Ya, bisa jadi nanti seperti itu. Nah, nanti kita ada kaitannya juga ke jurus, salah satu jurusnya di membangun branding nanti ya, teman-teman ya. Nah, silakan ingat aja pokoknya Ridho Mufti kalau kita mau silaturahmi secara online ya, supaya berlanjut terus. Oke. Nah, sekarang teman-teman, saya di training kali ini karena 12 jurus ampuh ini saya udah rangkum observasi dari berbagai pengalaman di baik sebelum SR12, di SR12 sendiri diskusi dengan hampir semua distributor, khususnya top-top leader itu udah pasti pernah di interview, di discussion dengan saya. Jadi eh, itu yang akan kita sarikan ke teman-teman. Dan di training online ini kita akan buat beberapa part. Nah, ini ada 300-an lebih mitra yang hadir, 345 mitra ini, 340-an. Kita akan buat berbagai macam part nanti. Jadi ada part 1, ada part 2, ya paling banyak kita bagi 4 part lah. Oke? Supaya kita setiap jurusnya detail, bisa kita elaborasi dan teman-teman juga bisa diskusi lebih panjang nanti. Ya mudah-mudahan nggak satu pertemuan satu jurus ya, karena bisa bisa lama nanti kita selesainya. Nah tapi teman-teman di luar ini mau diskusi bebas boleh, mau bertanya apa aja juga boleh, karena eh, kita akan bedah supaya lebih detail. Nah teman-teman, ini sebagai pengantar awal ya, pengantar awal. Pengantar awal untuk kita menjadi pebisnis yang profesional, pebisnis yang omsetnya besar, levelnya meningkat terus. Nah, ini ada credo yang bisa jadi pegangan kita nih. Hadis riwayat Tabrani, ini dari Aisyah radhiyallahu anha. Ini teman-teman yang kalau ada non-muslim harap juga bisa mengikuti ya, karena ini sifatnya universal kok. Innallaha azza wa jalla yuhibbu iza amila ahadukum amalan ayyutqinahu. Sesungguhnya Allah mencintai seorang hamba yang apabila mengerjakan suatu pekerjaan, ia mengerjakannya dengan itqon. Nah, apa itu itqon? Jadi Allah suka orang yang mengerjakan sesuatu, iza amila ahadukum, jika seseorang itu mengerjakan sesuatu. Nah, amalan ini artinya apa? Pekerjaan itu melakukan sesuatu itu bisa artinya konteksnya kita bekerja, bisa konteksnya kita berbisnis, bisa mengajar, bisa mengasuh anak atau apapun lah itu. Nah, karena di sini kita berbicara bisnis, berarti Allah mencintai seseorang yang mengerjakan sesuatu, sesuatunya apa? Ya kita dalam menjalankan bisnis SR12. Ayyutskinahu, mengerjakannya dengan itskon. Dia itskon. Apa itskon itu artinya? Coba yang bisa jawab silakan di kolom chat, Itskon itu silakan tulis di kolom chat. Itskon itu teliti, sempurna dan penuh kehati-hatian. Nah, thank you. Tapi siapa tuh Bapak apa? Gak muncul di saya soalnya. Itskon itu sempurna, penuh kehati-hatian atau lebih tepatnya itu adalah Buka aja Kak muncul. profesional. Nah, jadi itskon itu adalah profesional. Jadi Allah mencintai orang-orang yang melakukan bisnisnya itu kalau profesional. Nah, ini credo pertama nih atau dalam pengantar ini sebelum kita masuk ke jurus-jurusnya. Jadi Allah suka orang yang mengerjakan bisnis profesional. Nah, kita kembalikan dulu ke diri kita. Kita akan bahas 12 jurus ampuh meningkatkan omset. Nah, kita menjalankan bisnis ini udah profesional atau belum? Nah,
Kalau orang gampangnya gini, teman-teman. Waktu join SR12, ini siapapun lah ya, mau distributor, agen, atau bahkan sampai reseller. Waktu menjalankan bisnis SR12, waktu join SR12 itu yang terbersit itu apa? Kalau seandainya yang terbersit itu adalah, wah kayaknya nih SR12 menggiurkan nih, boleh saya coba nih, kepikiran, wah kayaknya saya bisa closing si A nih, saya punya teman si B, saya punya teman si C. Nah, itu berarti masih amatiran itu. Kalau yang muncul itu langsung, wah kayaknya bisa join sama ini nih, bisa ngajak ini nih. Kalau dia berhasil nanti, wah saya juga kedorong nih. Omset saya juga naik nih kalau seandainya teman saya yang ini jago marketing ini, jago online ini jualan umpamanya. Nah, itu berarti join itu amatir tuh. Karena lebih mengharapkan keberuntungan. Nah, ini biar kita saya stop share-nya dulu dah. Biar kita elaborasi. Biar kelihatan juga nih teman-teman wajahnya kan. Yang bisa on off cam mohon off cam ya. On cam mohon on cam. Tapi kalau yang nggak bisa, nggak memungkinkan, nggak apa-apa. Nah, jadi teman-teman, kalau seandainya kita join bisnis SR12, bahkan sampai sekarang, yang kita pikirkan itu adalah kayaknya saya akan dapat keberuntungan di SR12. Nah, berarti kita menjalankan bisnis ini masih amatiran. Berharap nanti kalau si A itu join, kalau abang saya join, kalau adik saya join, kalau sepupu saya join, saya akan begini-begini. Nah, itu lebih mengharapkan sebuah keberuntungan dari pihak luar. Tapi kalau seandainya kita join itu udah punya, saya join di SR12 ini karena saya melihat potensinya besar, saya bisa membantu banyak orang, baik itu saya punya modal atau nggak punya modal gitu ya. Nah, kemudian ketika join pun langsung mempelajari sistem bisnisnya, mempelajari product knowledge-nya, langsung dibuat database siapa yang akan direkrut, siapa yang akan dibantu baik secara finansial ataupun secara kesehatan. Nah, itu berarti udah masuk dalam tahap profesional. Karena yang membedakan pebisnis SR12 ini yang sukses atau enggak itu tadi di kata profesionalnya itu. Ada yang mengerjakan bisnis ini sampingan. Itu saya udah keliling ke Indonesia ketemu banyak distributor. Itu kalau sampingan, saya pastikan hasilnya sampingan. Tapi kalau dia profesional bangun bisnis ini, itu hasilnya gila-gila ada. Profesional juga yang dia dapatkan itu. Nah, jadi teman-teman, sebagai pengantar dalam pertemuan kita ini, teman-teman harus yakinkan dulu tuh. Kalau seandainya, karena begini dampaknya kalau amatiran sama profesional tuh gini. Kalau amatir itu, ketika dia closing, orang memasarkan SR12, menawarkan SR12, menceritakan SR12 ke nama-nama yang muncul di pikiran saat join tadi. Kemudian gak ada yang join, dia akan berhenti. Dia akan putus semangat. Dia akan menyalahkan produk. Dia akan menyalahkan pihak manapun. Wah, dia akan menyalahkan leadernya. Dia akan menyalahkan siapapun lah. Pokoknya yang bisa disalahkan, salahkan. Karena gara-gara itulah dia nggak closing. Nah, padahal bisa jadi nggak closingnya karena memang ilmunya belum ada. Skillnya belum mumpuni. Ini kan hukum Pareto aja. Hukum peluang. 100 yang kita tawarkan, maka kemungkinan closing 20 orang. 2 orang yang kita tawarkan, kemungkinan ditolaknya ya 100% juga. Nah, jadi ini udah 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 common di industri, di bisnis tuh begitu. Udah biasa gitu loh. Itu udah pakem yang kalau kita mau closingin 100, mitra 100 berarti kita harus menawarkan ke setidaknya ke 500 orang. Nah, nanti dari 100 yang join akan hanya ada 20 orang
yang akan aktif. Nah, sehingga apa ya? Nanti kita bongkar setelah ini di belakang. Kita harus menjalankan bisnis secara profesional. Kalau nggak profesional, itu daya tahannya itu bentar banget. Daya konsistensinya itu nggak panjang tuh, nggak bisa tuh. 5 orang, 10 orang yang dalam pikirannya tadi nggak closing, udah dia pasti sudah menyalahkan bisnisnya. Bahkan dia menyalahkan dirinya. Wah, memang bakat saya nggak bisa nih di SR12. Saya stres nih kalau jalanin bisnis SR12 kan gitu. Bukannya Mbak Rara masih SD. Ya, sama. Oke, sebentar kita mute all dulu ya. Nah, jadi itu teman-teman harus garis benang merahnya antara amatiran atau profesional itu adalah ketika teman-teman ini juga nggak harus juga 24 jam waktu kita nggak juga. Yang profesional itu adalah dia ketika join SR12 dia berusaha meningkatkan mana yang belum dia tahu dia harus tahu, mana yang belum dia bisa dia harus bisa, mana yang belum dia kuasai dia harus kuasain, mana produk knowledge yang masih dia ragu dia akan pelajari. Nah, itu kalau orangnya profesional. Dia akan kuasai sistem-sistem gimana cara supaya up level, gimana caranya supaya mitra ini orang yang akan diajak di SR12 ini tertarik join di SR12, dia akan pelajari itu semua. Tapi kalau yang amatiran, dia dalam pikirannya adalah dia ketemu orang, kemudian jelaskan, kemudian closing. Dan ketika nggak closing, akhirnya dia akan nyalakan dirinya, nyalakan pihak lain. Nah, jadi teman-teman bagian yang mana kalian pilih tuh? Oh, udah closing 5 Pak, aku kayaknya susah. Oh, berarti emang sebenarnya masih amatiran tuh. Karena kalau profesional, ketika dia gagal closing, dia akan evaluasi. Gimana cara saya menjelaskan bisnis ini? Gimana cara saya mendeliver manfaat dari produk ini? Keunikan dari produk ini? Nah, itu kan dievaluasi. Oh, ternyata saya kemarin terlalu agresif. Oh, kemarin ternyata saya terlalu hard selling. Sementara orang nggak suka hard selling. Nah, itu yang dilakukan oleh orang-orang yang profesional. Jadi teman-teman, sebagai pengantar tadi, harap ITSCON ini harus jadi pegangan nih bagi kita. Oke? Nah, jadi Allah mencintai orang yang itskon dalam pekerjaannya. Kalau Allah yang cinta, ya pasti gampang. Kalau Tuhan yang udah suka, ya pasti insya Allah diberi kemudahan. Kalaupun ada belok-belok dikit, ya itu sebenarnya karena cinta juga kan gitu. Kan kita aja yang belum tahu. Supaya kita upgrade keilmuannya, bertambah skillnya kan gitu. Supaya nggak berhenti proses belajarnya. Mengasah kapaknya itu harus jalan terus teman-teman. Jadi kita kalau Abraham Lincoln mengatakan kalau saya dikasih waktu 1 jam untuk memotong pohon, maka ya 80% waktu saya gunakan untuk mengasah kapak. 20%-nya untuk menebang pohon. Karena kalau menebang pohon langsung tanpa kapak yang tajam, tanpa gergaji yang tajam, justru akan lebih dari 1 jam tuh waktu jadinya. Nah, jadi teman-teman, sebagai pengantar, tanamkanlah jiwa bahwa saya adalah pebisnis profesional di SR12. Gimana pebisnis profesional itu? Manajemen waktunya baik, dia bisa membedakan kapan harus, dia bisa ngatur waktu, kapan harus ketemu tim, membina tim yang ada sekarang seperti apa, ngerekrut yang baru seperti apa. Kalaupun ada yang belum bisa, dia akan pelajarin terus. Nah, ini sebagai pengantar. Sekarang kita masuk ke jurus yang pertama. Nah, jurus yang pertama ini teman-teman mungkin merasa ini klise banget nih atau masa iya ini. Nah,
temukan alasan terbesar. Coba teman-teman, ini ya kalau teman-teman mau belajar dimanapun, mau diskusi dengan siapapun, pasti bagian ini ada. Temukan alasan terbesar. Teman-teman join di SR12 ini alasannya apa? Kalau alasannya untuk sekedar ya coba-coba Pak, hasilnya pasti coba-coba juga. Ikhtiar teman-teman juga ikhtiar coba-coba juga. Nah, tapi kalau seandainya alasannya adalah saya ingin umrohkan orang tua saya Pak, karena waktu umurnya udah lanjut, beliau kalau melihat Ka'bah itu nangis saya terus Pak. Kalau saya begini-gini aja, saya nggak join di SR12 secara profesional, sementara saya lihat bukti banyak orang sukses di SR12. Nah, kalau saya nggak profesional juga, iya saya nggak akan bisa nih Pak mengumrohkan orang tua saya kan gitu. Atau apalagi? Atau bahkan yang lebih besar dari itu. Ini ada yang nyebutnya big why, strong why, grand why, yaitu leveling-leveling aja. Yang terbaik adalah grand why umpamanya, bahwa apapun alasan itu kita dasarkan semuanya karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini lebih agak agak ini lagi nih kalau teman-teman yang orangnya eh ah pokoknya gimana caranya Pak, how to-nya gimana Pak, kan gitu. Kayak kurang serak nih kalau ada materi ini gitu ya, ada sesi yang bagian ini. Nah, tapi padahal sukses itu 80% itu tergantung ini, teman-teman. Sukses itu 80% itu tergantung alasan kita tadi itu. Bahan bakarnya itu. 20% tadi baru skill. Kalau nggak besar alasan itu nggak susah benar untuk disiplin. Kalau alasannya nggak kuat itu susah untuk konsisten. Kalau alasannya nggak kuat, teman-teman ditolak dikit pasti mundur. Ada ketemu dikit penjual nakal di online itu pasti mundur. Karena alasannya nggak kuat. Nah, yang mundur-mundur, yang terganggu dengan kondisi-kondisi yang mungkin tidak sesuai dengan keinginan tadi, itu alasannya pasti belum kuat. Nah, kalau kuat, dia pasti akan kembali lagi melihat alasannya. Oh, saya join SR12 itu untuk bantu banyak orang. Saya nggak peduli dengan orang-orang yang jual nakal itu. Karena mereka itu penjual zolim, nggak ada keberkahan. Saya akan putus tali penjual nakal itu. Mitra-mitra saya, tim saya akan saya buat mereka orang-orang yang komit, orang-orang yang jujur, kan gitu. Nah, itu kalau ketemu alasan terbesarnya. Nah, dan yang paling tinggi itu ya alasan karena jadi boleh beli mobil, alasannya umrohin orang tua, alasannya adalah beli rumah, sekolahin anak di tempat yang bagus, jalan-jalan keliling dunia. Ya itu alasannya, tapi itu semua kita bungkus lillahi ta'ala, karena Allah. Karena kalau karena Allah jangan jadi alasan kita juga, insya Allah kita menjalankan bisnis semakin profesional. Kita nggak akan tergiur tuh untuk jual bawah harga. Ya nggak? Kalau seandainya karena Allah, saya ingin mewujudkan impian saya tadi untuk membantu banyak orang, ingin bantu bangun pesantren, atau beli rumah, beli mainan untuk anak-anak, atau membahagiakan istri, membahagiakan suami, membantu suami, dan lain sebagainya. Nah, tapi karena Allah nih. Nah, kalau kita masukkan karena Allah alasannya, kita tidak akan tergiur tuh. Aduh, profit saya kurang nih. Saya jual bawah harga aja ah. Saya ambil tim lain aja ah. Nah, kita akan sadar tuh. Wah, ini yang saya lakukan kira-kira Allah ridho apa enggak nih? Dan Allah suka nggak nih kalau saya melakukan ini? Nah, jadi teman-teman, ini kita agak back ke belakang karena ini jurus yang jurus jurus dasar lah, jurus dasar
jurus ampuh yang paling dasar. Karena kalau ini nggak ada, ya nggak akan naik bisnisnya. Percaya sama saya. Dan kalaupun teman-teman secara di lidah, di mulut udah ngomong saya ingin bantu banyak orang, Pak, itu coba dipikirkan dulu. Coba dibuat alasannya itu yang hati kita ini bergetar gitu loh. Kalau bisa kita nangis nulisnya itu. Jadi itu harus harus klik di hati. Jadi tadi saya di komen baca tuh, oh saya join 11 karena ini. Itu klik gak di hati? Benar-benar yang dimau apa enggak? Nah, jadi teman-teman, ini ini PR untuk kerjakan di rumah lah ya, atau untuk refreshing, nge-refresh yang saat ini ada juga boleh. Coba ditulis lah itu minimal tiga alasan terbesar teman-teman untuk join di SR12 itu apa? Nah, itu silakan nanti tulis kalau bisa tuh yang jelek, yang masuk ke hati gitu loh. Kalau bisa bergetar tangan menulisnya. Tambahkan emosional di situ, sensasi, ada rasa di situ. Kalau bisa divisualisasikan juga. Oh, saya ingin beli mobil yang saya ingin eh, keluar dari zona pas-pasan umpamanya ya. Bukan yang pas beli mobil ada uangnya, bukan yang zona yang ini beda lagi nih. Benar-benar ya pokoknya ngitung banget lah gitu loh. Bahkan nggak ada malah untuk melakukan sesuatu nggak ada gitu kan, nggak ada kemampuan. Nah, saya ingin meningkatkan daya beli diri saya, keluarga saya, dan bantu banyak mitra kan gitu. Nah, jadi silakan teman-teman tulis 3 alasan terbesarnya itu apa untuk menjalankan bisnis 12. Kalau ini nggak ketemu, itu susah. Kalau ini nggak clear itu teman-teman susah untuk disiplin, susah untuk omsetnya besar, susah untuk ngerekrut, susah untuk menjelaskan ini ke orang lain. Percaya sama saya. Saya udah udah observasi yang paling yang panjang ini udah diskusi talk deep talk dengan berbagai top leader di SR12. Nah, jadi alasannya harus clear dulu teman-teman. Kalau yang alasannya coba-coba, nah coba sekarang di switch. Jangan sampai lagi coba-coba. Oke? Paham ya sampai sini ya, teman-teman ya. Sebentar. Atau ada yang mau didiskusikan dulu nggak? Ada yang mau ditanyakan dulu nggak? Karena gimana? Karena kalau nggak ketemu big why kalau kata lainnya atau hot button banyak juga yang bilang hot button, big why, strong why, grand why. Nah itu harus ketemu dulu tuh. Kalau ini belum clear, saya bisa pastikan bukan karena saya ahli nujum, bukan. Bukan karena saya bisa meramal, enggak. Ini karena dari pengalaman-pengalaman ketemu ribuan mitra SR12. Kalau nggak clear di bagian ini, saya bisa pastikan sebulan lagi, 2 bulan lagi, 6 bulan lagi, 1 tahun ke depan, teman-teman nggak akan berubah omsetnya. Atau bisa jadi jelek-jeleknya bisa hilang tuh. Bisa muntaber, mundur tanpa berita. Nggak ada lagi order-order ke leadernya kan. Nggak ada lagi posting-posting. Kenapa? Karena nggak ketemu, nggak clear di jurus yang pertama. Jadi jurus yang pertama ini harus clear dulu. Kalau nggak clear, susah untuk teman-teman bisa meningkat omsetnya. Oke? Nah, jadi PR-nya yang untuk dilakukan di rumah adalah teman-teman tulis 3 alasan terbesarnya itu, kemudian taruh di handphonenya.
jadikan di desktop handphonenya taruh. Atau kalau mau di print taruh di kulkas atau taruh di cermin. Apa impian terbesar, alasan terbesarnya itu apa sekarang ini? Kalau mau kita bawa ke hal yang lebih teknisnya itu apa hal prioritas, hal mendesak yang harus diselesaikan saat ini apa? Kalau hal mendesak, hal prioritas itu nggak selesai, kita terancam. Saya harus bayar utang keluarga, Pak. Kalau nggak bayar utang, ini rumah saya disita. Nah, itu prioritas itu. Kalau nggak selesai kita kita menderita. Bisa juga itu. Tarik ke jangka yang jangka pendeknya. Yang di depan mata itu apa sekarang? Nah, habis itu konekkan. Hati kita ini harus connect untuk mewujudkan itu. Oke? Clear ya, teman-teman? Ini karena tadi di mute kali ya. Kita cek dulu. Menaikkan derajat. Oke, udah banyak yang nulis di kolom kolom chat ternyata nih. Masya Allah. Nah, jadi sekali lagi ini saya nggak bosan-bosan nih. Karena kalau teman-teman merasa, Pak, kok emang iya Pak, jurusnya harus ini Pak. Nah, kalau teman-teman merasa, saya mohon maaf nih. Karena memang harus saya sampaikan. Karena nggak ada pebisnis SR12 top-top leader itu yang sukses menjalankan bisnis SR12 tanpa clear di bagian jurus yang pertama ini. Itu mereka semua clear. Nggak ada yang nggak clear. Oke, saya rasa jadi itu PR pertama nih teman-teman ya. Tulis 3 jurus yang akan apa 3 alasan kenapa teman-teman harus join di SR12 ini atau harus sukses. Nah, tulis 3 alasan itu, kemudian jadikanlah di wallpaper handphone. Nah, gimana? Ya, kalau mau kita runut lagi ke yang spesifiknya lagi ya teman-teman harus bisa tulis kapan itu bisa diwujudkan. Pakailah apa bikin goal yang smart ya kan, yang spesifik, measurable, yang achievable ya kan, yang time limitnya ada. Teman-teman kapan akan mewujudkan itu kan gitu. Nah, jadi ini bahan bakar. Kalau bahan bakar jurus pertama, jurus dasar ini nggak ada, saya bisa apa bisa mengatakan teman-teman bisa akan mundur tanpa berita, mundur perlahan, atau bahkan hanya stagnan bisnisnya. Oke? Oke, jadi saya anggap untuk jurus pertama clear dulu nih. Ini jadi bahan bakar. Kalau lagi nggak semangat, kalau ada kendala, cek lagi tuh. Yang minimal 3 tadi alasan, 3 alasannya itu. Nah, terus apa? Kita lanjut ke jurus yang kedua. Nah, jurus yang kedua itu adalah komitmen jadi mitra yang profesional. Karena hasil itu nggak ada yang maksimal, nggak ada yang luar biasa kalau dilakukan dengan cara yang biasa-biasa aja. Betul nggak? Jadi kalau teman-teman ini sebagaimana tadi di introduction saya sampaikan bahwa kalau kita menjalankan bisnis ini masih sampingan, masih amatiran, jangan salahkan hasilnya. Hasil kalau kita akan juga menjadi pebisnis yang amatiran. Hasilnya juga amatiran. Nah, telepon masuk nih. Oke, jadi jurus yang kedua adalah komitmen jadi mitra profesional.
memang belum langsung jadi profesional 100%. Karena gini teman-teman, kalau teman-teman, jadikan ini pilihan aja nih. Kan kita bicara jurus ampuh meningkatkan omset, menaikkan level bisnis. Kalau teman-teman itu mengerjakan bisnis ini sambil tiduran gitu ya, tanda kutip. Walaupun memang di rumah bisa, tapi ala kadarnya aja nih, menjalankan bisnis ini ala kadarnya. Maka hasilnya pasti ala kadar juga. Kalau teman-teman menjalankan bisnis ini dengan ini saya untuk sampingan aja Pak, daripada saya bengong-bengong di rumah, mending saya bisnis SR12 aja. Kemarin teman saya nawarin saya, makanya saya ikut. Nah, itu kan bukan mindset profesional. Jadi jangan salahkan kalau hasilnya juga biasa-biasa aja. Jadi clue-nya di jurus yang kedua ini komitmen jadi mitra profesional. Supaya apa? Karena hasil yang luar biasa tidak pernah bisa diraih dengan cara yang biasa-biasa aja. Ibu kerjanya standar-standar aja. Ngepostingnya biasa aja, nge-branding diri biasa aja, product knowledge juga kadang lupa. Ada orang nanya, ntar dulu ya Kak, aku cek dulu WA nih. Bentar ya Mbak, aku tanya dulu ke leader aku. Mbak ada stok nggak? Waduh mohon maaf, aku belum belanja tuh hari ini. Aku nggak tahu kamu bakal belanja. Kalau kapan apa lain kali ngomong biar aku siapin barangnya. Nah itu kan nggak profesional tuh. Apalagi hal-hal yang ya teman-teman evaluasi lah. Kira-kira saya ini profesional apa enggak? Profesional tuh apa? Product knowledge dia tahu, sistem bisnis di luar kepala. Kalau presentasi itu udah oke. Kalau ngejelasin bisnis, ngejelasin tentang produk, itu enak didengar. Dia juga sifatnya banyak bertanya. Oh, dia kapan tahu, kapan timing untuk nge-closingin, gimana kakak jadi agen atau subagen, kakak beli satu atau dua, dia tahu timingnya. Itulah orang-orang yang profesional. Dia mendedikasikan waktunya. Dia disiplin. Pak, saya ini ada kendala nih Pak. Anak saya masih bayi. Oke, anak bayi. Tapi karena dia profesional, dia akan bisa pilah itu waktu. Ya memang akhirnya effortnya jauh lebih besar dibanding yang amatiran. Yang amatiran mungkin ya akhirnya karena nggak ada waktu, akhirnya udahlah saya nggak apa nggak serius dulu dah kan gitu. Saya nggak ketemu mitra dulu dah. Saya nggak ada pembinaan dulu dah. Kenapa? Karena yang amatiran begitu. Tapi kalau yang profesional, sesempit apapun, sesibuk apapun, pasti dia akan luangkan waktu. Dia akan bisa tuh atur ritmenya. Itu kalau profesional. Dia akan tahu dia udah punya jadwal kapan ketemu mitra. Bahkan saya udah lihat jadwal distributor itu udah penuh. Juli ini udah penuh, Agustus apalagi udah keluar juga bahkan. Nah, ya saya mohon maaf aja nih, aktivitas mitra yang profesional dengan yang tidak profesional itu ibarat bumi dan langit. Beda. Yang nggak profesional itu, pagi itu kita tanya, lagi ngapain Bu? Ini Pak, baru tadi selesai ini Pak ya. Ya, artinya baru santai-santai di rumah lah gitu ya. Tapi kalau mitra yang profesional, yang mereka menjadi top-top leader, itu kalau ditelepon lagi di mana? Oh, saya lagi home sharing Pak di rumah agen saya yang di sini. Saya lagi keluar kota Pak, ketemu anak saya yang ini. Saya lagi buka bazar Pak. Oh, saya lagi dalam perjalanan nih Pak menuju kantor SR12 Pak. Itu beda teman-teman. Kenapa mereka bisa lakukan itu? Ya karena mereka udah profesional. Dia udah punya waktu kapan membina tim, kapan ketemu orang baru ini harus diapakan, konten dia seperti apa. Mereka udah punya mampu mendelegasikan pekerjaan yang bisa didelegasikan
orang lain bisa kerjakan, tim Bapak Ibu bisa kerjakan, nah itu berarti udah waktunya untuk didelegasikan tuh. Jadi Ibu fokus ke hal-hal yang strategis. Nah, jadi teman-teman, ini karena sudah jam 3 nih, biar kita ada panjang waktu diskusi kalau mau ada bertanya, saya buka 12 jurus ampuh, itu 2 dulu aja. Yang pertama, temukan alasan. Yang kedua, komitmen untuk jadi mitra yang profesional. Tadi udah kita jelaskan semua panjang lebar. Nah, itu dulu dua jurus ampuh untuk meningkatkan omset. Kalau dua ini belum clear, khususnya tadi yang pertama, nah susah. Jadi yang pertama tadi itu bahan bakar untuk punya jurus yang kedua. Dan kalau belajar bela diri itu begitu. Jurus tangkis itu untuk lanjutannya untuk ke apa? Pemukul yang lebih panjang atau untuk menghindarkan gitu. Nah, jadi jurus yang pertama tadi, walaupun ini jurus juga nggak harus berurutan nanti ya, tapi yang pertama ini dasar. Kalau teman-teman nggak clear, saya bisa pastikan tahun depan, 2 tahun lagi akan begini-begini aja. Jadi pilihannya ke teman-teman. Nah, kalau udah clear di situ, ayo komitmen untuk jadi mitra yang profesional. Mitra profesional itu apa? Tadi kita udah bahas. Nah, jadi PR-nya yang pertama tadi tulislah minimal 3 alasan terbesar kamu untuk kenapa join SR12, harus apa, kenapa. Kalau bisa bergetar hati kita saat menulisnya, pandang terus itu, ingat terus itu. Kalau lagi loyo-loyo, lagi nggak semangat, lihat lagi itu. Sehingga teman-teman terbakar lagi, menyala lagi, ya nggak? Nah, habis itu baru kita komitmen untuk menjadi mitra yang profesional. Harus disiplin, disiplin ngonten, disiplin ketemu tim. Ini jangan sampai ada mitra, leader, nggak pernah ketemu sama anaknya. Distributor nggak pernah ketemu sama agennya. Padahal agennya ini udah lama, kasih omset besar, tapi nggak pernah ketemu. Ya sesekali sempatkanlah. Kalau jauh ya berarti harus sering video call, kan gitu. Ya kalau perlu ya bantu dia ekspansi ke sana, kan gitu. Datengin, samperin. Bisa jadi kita ya untung dari belanjanya mereka balik lagi untuk biaya operasional kita dalam pembinaan mereka. Ya nggak masalah, tapi kan kita berharap pohonnya ini besar nanti menghasilkan buah yang jauh lebih besar lagi. Oke, teman-teman, biar nggak terlalu panas ini, nanti nggak terserap semua kan gitu. Walaupun jadi kita pengennya jurus ini clear dulu satu-satu. Kalau mau ada yang didiskusikan, mau kita perdalam, kita pertajam, monggo. Kalau enggak, ya PR-nya itu tadi. Silakan, bagi teman-teman yang mau bertanya, boleh tanya langsung, berarti buka kameranya. Atau kalau yang di kolom chat, saya belum lihat ada yang bertanya atau tidak ya. Nah, Bu Yuni Aneka, keren, tepuk tangan dong untuk Bu Yuni ini. Ini beliau langsung foto kan, sudah menulis alasannya nih. Yang ingin rekaman nanti nanti di share sama Pak Isan. Nanti kita share. Beli emas buat tabungan ke depan. Di depan mata biaya hidup Pak. Ah, biaya hidup. Nah, ini biaya hidup atau beli emas. Beli emas ini kenapa? Emang kenapa? Kenapa jadi alasan terkuat nih beli emas nih? Nah, kalau di depan matanya biaya hidup, nah oke, biaya hidup. Pak, saya mau sukses di SR12 karena nih kalau kalau penghasilan sekarang yang di luar SR12 atau yang sekarang saya jalankan itu masih kurang banget, Pak. Sementara biaya hidup naik terus. Nggak kekejar nih Pak inflasi sama penghasilan saya. Daya beli saya justru makin turun nih. Sementara minyak naik terus, beras naik terus, uang sekolah anak naik terus.
mau beli mobil harganya naik lagi, rumah naik terus kan gitu. Listrik naik atau apapun lah itu bahan bakar naik, biaya hidup. Nah, saya ingin SR12 ini menjadi solusi bagi permasalahan biaya hidup saya, Pak. Oke, berarti biaya hidup ini jadi bahan bakar. Tapi walaupun ini, mohon maaf nih ya, menurut saya ini rendah banget nih. Karena minimal ya kalau di SR12 join itu, ya untuk biaya hidup itu harusnya udah selesai tuh. Biaya hidup itu selesai dengan SR12. Itu itu step paling rendahnya itu. Nah, tapi nggak apa-apa, karena kan ini menghubung yang mau di depan mata, ya nggak apa-apa itu dulu. Nanti baru kita tambah lagi alasannya. Makanya alasan tadi itu memang perlu diingatkan, perlu diulang-ulang, perlu direview. Oke, yang sekarang ini dulu dah. Nah, jadi teman-teman, ibu hitung tuh biaya hidup ibu berapa. Biaya hidupnya ternyata untuk listrik itu 1 juta. WiFi 300.000, mau ya udah 1,3 juta. Terus apa lagi? Uang sekolah anak, uang jajan anak 500.000 umpamanya. Uang jajannya. Terus udah 1,8. Untuk makan perlu 2 juta. Berarti udah berapa? Udah 1,8 tambah 2 juta udah 3,8 juta. Apalagi untuk eh, untuk biaya apa? Biaya CO saya Pak di Shopee ya. Berapa biasanya CO? 2 juta sebulan. Berarti udah 6,8. 5,8. Nah, minimal 5,8 juta itu harus dari SR12, Bapak Ibu. Nah, gimana caranya supaya 5,8 juta? Nah, nanti kita di jurus-jurus selanjutnya itu kita insya Allah bongkar itu nanti ya. Nah, tapi nggak apa-apa alasannya itu. Alasannya adalah alasan pemakaian sendiri dan merasakan manfaatnya ingin sama orang lain dan menambah penghasilan mereka. Ini, oke. Nih boleh alasannya itu nggak apa-apa. Tapi kalau eh, pemakaian sendiri, kemudian merasakan manfaatnya, ingin bisa bermanfaat untuk orang lain. Nah ini kalau menurut saya, mohon maaf ini masih abstrak. Jadi kita harus turunkan tuh. Oh ingin merenovasi rumah Pak. Nah ini udah agak-agak konkret menurut saya. Nah jadi kan merenovasi rumah itu kan bermanfaat juga nanti, bermanfaat untuk keluarga, membantu kalau orang datang membantu orang tua kan gitu. Itu bermanfaat juga. Tapi manfaat ini perlu kita turunkan nih, yang konsep abstrak tadi. Oh renovasi rumah Pak. Kenapa kalau saya nggak renovasi rumah itu emang kenapa kalau nggak direnovasi rumahnya? Wah udah banyak bocor Pak. Nah emang kalau bocor itu kenapa? Wah nggak nyaman Pak. Nanti kalau hujan masuk air, tidur keganggu barang segala macam. Atau kebanjiran Pak. Nah itu kan hal-hal yang kalau nggak diselesaikan, ini membuat kita menderita. Nah ini dong nggak apa-apa. Mulai dari situ dulu. Nah Ibu, kalau emang iya tambahin lagi 2 lagi apa lagi kira-kira. Kalau belum jangan berhenti sampai renovasi rumah itu selesai. Tapi nah ingat kuncian tadi juga di akhir. Lakukan karena lillahi ta'ala. Karena Allah. Karena kalau teman-teman menjalankan bisnis SR12 sebenarnya sebenarnya karena belum profesional tadi itu. Cuman akhirnya karena nggak profesional renovasi rumahnya nggak kewujud. Karena renovasi rumah nggak kewujud, dia lihat stoknya, omsetnya, oh masih kecil, oh kecil. Akhirnya jual bawah harga supaya berharap profit besar. Nah harusnya kan kalau karena Allah, dia sadar tuh, saya mau renovasi rumah, tapi melakukan cara ini Allah redo apa nggak nih? Allah suka nggak nih? Saya jual bawah harga ini. Sementara jual bawah harga ini haram hukumnya ini. Jual bawah harga ini haram teman-teman, ya kan? Kenapa Pak kok bisa haram? Karena kita udah sepakat siapa yang mau menjual produk SR12 dia harus ikut harga jual yang sudah ditentukan. Itu namanya jual beli bersyarat. Walaupun teman-teman jual belinya jual beli putus sama mitranya sama leadernya. Tapi ada syaratnya loh. Kalau kamu ingin menjual kembali itu harus dengan harga yang sudah ditetapkan oleh SR12. Kalau enggak berarti kamu menzolimi. Kamu berarti menyalahi aturan, menyalahi persyaratan yang kita sepakati. Maka haram.
Nah, kalau lillahi ta'ala merenovasi rumah ini adalah tujuan kita, alasan kita tadi, kemudian nggak, ini anggap nih, anggap ya, karena belum komitmen belum profesional, akhirnya nggak capai. Karena nggak capai, jual bawah harga. Nah, tapi kan alasan kita ini renovasi rumahnya lillahi Allah ridho. Nah, oke renovasi rumah jadi, tapi Allah nggak ridho gimana? Wah itu nggak berkah bu, nggak berkah teman-teman. Nah, jadi tambahkan tadi renovasi rumah. Jadi apapun itu gitu ya renovasi rumah. Karena kalau nggak capai, kita nggak akan sedih, kita nggak akan down. Oh, ini momen saya untuk evaluasi. Kok tim saya nggak gerak? Kok yang orang baru nggak nambah ya? Apa yang kurang nih? Apa saya kurang gerak? Saya kurang promosiin? Saya kurang ketemu orangnya? Nah, sehingga muncul evaluasi itu. Nggak akan kepikir tuh untuk jual bawah harga. Karena kan dia rasa capek. Kalau nggak ada karena lillahi ta'alanya, karena Allahnya, dia akan capek tuh. Ah capek saya nih gini-gini. Udahlah saya jual harganya supaya renovasi rumahnya cepat. Karena alasannya kan tadi itu. Nah, paham ya sampai sini ya teman-teman ya. Jadi kalau renovasi rumah itu boleh. Tapi tambahkan lillahi ta'ala. Supaya apa? Kita dalam mewujudkan itu ada pertanyaan. Yang saya lakukan Allah ridho apa enggak? Oke, lanjut. Bismillah, udah ditulis, mantap. Jadi ladang kemanfaatan paling kecil, semoga bisa meluas. Oke, menjadi ladang kebermanfaatan ya itu boleh. Tapi coba menyibukkan diri dengan hal positif. Nah ini menyibukkan hal diri dengan positif, produktif, yaitu apa? Menyibukkan diri, ya ibu nanti akan sibuk aja tuh. Sibuk aja, kalau alasannya menyibukkan diri, ya ibu akan sibuk aja tuh. Sibuk hai, sibuk kemana-kemana, diajak ke sini. Tapi coba agak diturunkan dalam bentuk yang lebih konkret, Bu. Dan itu lillahi ta'ala, sesuai koridor tadi. Upgrade ilmu, karena masuk di SR12 banyak dampak positif. Ya, boleh juga itu, alasannya itu upgrade ilmu. Teman-teman jadi bisa mungkin belajar public speaking, belajar presentation skill, tahu knowledge, tahu ingredients produk, tahu gimana cara jualan ya. Ya boleh juga kalau alasannya itu. Jadi kalau selama ilmunya belum nambah, masih kurang ya belajar terus, artinya aktif terus di SR12. Ingin mensejahterakan keluarga dan saudara. Nah, ya tadi ini nah pakai saya bongkar lagi dikit target SMART tadi ya, goal. Bikin goalnya itu alasan tadi kita tambahkan dengan yang SMART tadi, spesifik. Spesifiknya itu apa? Ingin mensejahterakan keluarga. Mensejahterakan keluarga itu apa bentuknya? Coba lebih spesifik lagi, Bu. Mensejahterakan keluarga itu dengan apa? Oh, ibu punya penghasilan 50 juta dari SR12, Bu. Sehingga saya bisa membelikan anak saya itu apa? Dia butuh kuliah pakai kendaraan pribadi, saya bisa beliin. Nah, itu kan bentuk mensejahterakannya. Jadi kita turunkan dalam mensejahterakan itu apa? Mensejahterakan keluarga, saya ingin pindah yang tadinya dikontrakan pindah ke rumah, beli rumah kan gitu. Itu kan mensejahterakan keluarga tuh. Jadi turunkan dalam bentuk yang lebih konkret. Ya, yang ditulis itu benar, teman khawatirnya kurang kurang spesifik aja. Nah, measurable itu bisa diukur, yang M-nya kan measurable. Bisa diukur. Oh, saya ingin apa mensejahterakan keluarga itu dalam bentuk apa punya mobil keluarga sehingga kemana-mana bisa bisa apa nggak perlu minjem-minjem lagi ke tetangga umpamanya kan bisa ngajak anak jalan-jalan quality time family time itu jadi lebih lebih ada terbentuk umpamanya. Nah itu terus udah bisa diukur dalam bentuk apa oh mobil harganya berapa oh mobil yang 350 juta umpamanya kan. Nah, achievable Kak kira-kira? Oh, achievable lah karena penghasilan saya segini, kalau saya komitmen untuk begini bisa nih saya capai dalam waktu sekarang di Desember 2025 saya udah bisa memiliki itu mobil. Mobil secara cash gitu ya. Kalau nggak cash gimana? Boleh nggak? Boleh. Boleh ya, kredit boleh.
pakai kredit yang syariah kan gitu, pembiayaan syariah. Oke, nih udah banyak yang nulis, tapi saya nggak bisa komentarin semuanya nih. Tapi poinnya itu teman-teman. Intinya untuk yang jurus pertama tadi, teman-teman baca itu semangat, nah gitu loh. Tapi kalau baca itu biasa aja, berarti kurang, alasannya kurang ketemu tuh, kurang greget alasannya. Nah itu kata kuncinya. Nah ini oke. Oke, nah ini karena ada teman kita yang raise hand. Nah, kita beri kesempatan dulu yang raise hand ya sebelum saya turun lagi nih ngeliat chat banyak banget soalnya chatnya nih. Silakan Bu Neng Fajria. Bisa nggak di unmute? Coba klik Bu, itu udah saya kirim. Suaranya Coba Bu, coba klik lagi mikrofon. Atau kalau ada notifikasi muncul di layarnya, nggak bisa juga ya? Neng, Ibu Neng Fajria nih. Klik klik gambar mikrofon itu Bu, nggak bisa ya? Bukan. Udah. nah Nah, Baik. itu bisa. Assalamualaikum Coach. Terima kasih Wah, atas Waalaikumsalam warahmatullahi kesempatannya. wabarakatuh. Baik, Alhamdulillah. Perkenalkan saya Neng Fajria, sub agen dari Bogor. Eh, Hmm. Alhamdulillah, untuk tadi kan alasannya berbisnis di SR12 itu apa? Sudah saya catat, sudah saya tempel di kamar dengan berikut gambar-gambarnya. Oke, Eh, alhamdulillah. yang kedua juga apa ya? Berbagai macam saya sudah coba untuk bagaimana caranya agar saya bisa naik eh, apa ya? Naik level di 3 bulan ini, alhamdulillah saya dari jalur omset coach naik sub Hmm. agen dari mulai marketer dan sekarang tuh apa ya untuk semangat alhamdulillah udah luar biasa. Namun uh, agak ada di titik di mana saya itu merasa saya alhamdulillah ada mitra coach. Betul Oke. sekali seperti yang coach bilang. Mitra kita hanya beberapa dan hanya sedikit sebentar ya Nak. Hanya sedikit yang memang aktif gitu loh coach. Kadang ada yang muntaber juga gitu kan, mundur tanpa berita. Nah, saya lebih ke mau minta apa ya pendapat coach bahwa Hmm. gimana caranya ya coach ketika mitra ini apa ya gini deh tidak semudah itu ya coach ternyata membina mitra merekrut mitra gitu loh. Gimana caranya agar kita bisa meyakinkan orang lain untuk ikut gabung dengan kita di SR12 agar bisa sama-sama memberi manfaat bagi orang banyak gitu loh, Coach. Jadi saya selalu bilang ke mitra saya yang aktif, Bismillah, kita itu berjualan lebih untuk memberi manfaat kepada orang lain. Jadi ketika kita jualan tidak laku atau nggak ada yang beli atau hanya tanya aja, kitanya nggak sakit hati saya bilang. Selalu saya tekankan ke mitra saya, apa namanya, jujur saya baru coach di SR12, baru 3 bulan ini. Namun banyak Oke. sekali perubahan gitu. Tapi itu dia, sekarang adanya bukan kendala sih ya, lebih ke ingin tahu gimana caranya agar bisa merekrut mitra yang banyak dan merawat mitra itu agar lebih produktif dan aktif lagi. Itu sih coach. Terima kasih. Oke. Baik, terima kasih Ibu Neng Fajria. Alhamdulillah 3 bulan join di SR12 ya. Udah jadi sub agen sekarang. Nah, sekarang pertanyaan beliau, gimana cara membina
Jadi ini ada dua nih, kita pisahkan dulu aja, membina dan merekrut. Nah, dalam membina itu Ibu pasti udah punya grup. Saya yakin Ibu pasti sudah punya grup. Nah, sekarang kalau ternyata mitra itu ternyata tadi disampaikan, oh enggak semuanya aktif. Nah, itu benar. Itu kalau ternyata semua mitra yang direkrut itu aktif, ya itu jadi itu jalan nggak ada jalan tol semua itu berarti kan. Jadi yang Ibu rasakan itu dirasakan oleh semua pebisnis SR12 kok. Bahkan nggak hanya pebisnis, ya semua bisnis apapun pasti yang namanya apa? Pasti ada dari 100 itu ada aja yang nggak dari 100% gitu ya. Ada Sambil aja yang jangan nggak. mainkan di tangan. Oke. Nah, jadi pasti ada aja yang nggak aktif tuh. Jadi yang pertama yang namanya bisnis memang begini. Nah, itu dulu. Yang namanya bisnis begini ada up and down, ada naik dan turunnya. Ada orang yang direkrut itu dia aktif, semangat, ada juga yang setelah join dia cobain sekali dua kali nggak ada yang closing akhirnya nggak semangat. Nah, itu ada juga. Jadi sebagai leader apa yang harus kita lakukan? Nah, yang pertama, Ibu harus pastikan mindset mitra yang hadir ini, yang join di grup Ibu itu adalah orang-orang yang sadar bahwa yang namanya bisnis pasti ada ditolaknya. Dan kalau ingin closingnya tinggi, ya berarti kita harus jadi jatah gagalnya itu kita harus harus percepat, kan gitu. Kalau Ibu ingin ada ada dari mitra oke ini kita karena kita bedain tadi membina dan merekrut. Dalam membina tadi yang udah join ini Ibu pastikan lagi tuh, tanya lagi ke mereka, mereka join itu alasannya apa. Terus yang kedua, yang alasannya kuat dan ingin up level, nah kan banyak ibu bedain lah. Jadi teknis konkretnya, ibu bikin grup lagi, kan ibu sekarang sub agen. Nah bagi reseller yang siap up level atau marketer yang ingin up level, kalau punya grup marketer juga atau reseller yang siap up level, ibu pisahkan itu mereka. Silahkan join di grup ini. Nah, bikin grup terpisah. Sebelumnya Ibu diskusi dulu sama leadernya. Ibu ngomong ke leader dan ajak kalau leader Ibu langsung distributor, nah ngomong ke distributornya. Atau kalau leader Ibu bukan agen, nah berarti ajak ke agen dan ngomong juga ke distributor, Mak saya ingin buat grup pembinaan khusus untuk mitra saya yang siap up level. Tolong dibantu ya kita keroyok rame-rame kita bina bareng-bareng. Nah, itu dulu konkretnya yang perlu dilakukan. Jadi dari berapa tim ibu itu ibu pisahkan tuh. Ibu pisahkan mana yang siap up level. Nah, siap up levelnya ini kalau perlu ibu screening juga dengan bentuk omset kan gitu. Yang omsetnya udah reseller yang sekarang udah di atas 1 juta masuk situ. Atau reseller yang minimal udah 500.000 3 bulan berturut-turut ibu anggap syarat untuk sebagai syarat dari omongan dia tadi yang ingin naik level tadi. Kan ada juga umpamanya reseller kata dia. Tapi omset dia kadang omset kadang enggak. Tapi dia bilang saya siap up level. Nah jadi enggak lolos syarat nih. Nah jadi ibu buat pisahkan itu yang potensial tadi dan buat syarat. Supaya mereka penuhi syarat itu sebagai bentuk komitmen bahwa mereka benar-benar siap untuk up level. Nah, kemudian setelah ibu lakukan itu, ya ibu tanya kendala mereka apa, kemudian apa yang bisa saya bantu sebagai leader. Kalau saya nggak bisa, ada agen leader kita lagi, nenek kita atau maknya ibu. Apakah itu distributor atau agen kan gitu. Nah, itu yang perlu diajak. Kalau butuh apa, butuh lebih meyakinkan lagi, ikutlah karena ibu di Bogor bisa ajak mitra itu sesekali ikut di training-training yang sudah kita siapkan. Nah, itu dalam hal membina. Dan itu dalam pembinaan tadi, nah ini yang perlu ibu tahu juga. Mereka yang nggak ngomset ini, tim-tim yang nggak aktif ini alasannya apa tuh yang nggak ngomset itu? Karena kebanyakan
70% kesalahan leader itu mereka melakukan hal yang itu-itu aja dalam membina. Saya punya grup kok Pak, grup pembinaan. Apa yang dilakukan? Saya nge-share motivasi setiap pagi. Saya kirim flyer-flyer konten. Tapi kok nggak belanja juga mereka Pak? Kok nggak iklan juga? Nah, berarti ada yang belum clear di situ. Ternyata bisa jadi tim yang ada di dalam grup itu dia nggak belanja lagi sama ibu karena modalnya nggak ada, kepake. Gitu. Nggak bisa orang yang modalnya nggak ada dikasih ibu kasih motivasi itu nggak bisa tuh, dia udah nggak tertarik tuh. Atau dia nggak ngomset lagi, kenapa? Karena udah dilarang sama suaminya bisnis R12, kan nggak bisa lagi kita. Nah tapi ibu nggak tahu. Tapi kalau seandainya ibu tanya kenapa nggak ngomset, kenapa ada kendala apa dalam bisnisnya, kan kita bisa ibaratnya gatal, dia gatal di tangan kiri, kita bisa garuk tangan kiri juga kan gitu. Dia sakit kepala, kita kasih obat sakit kepala. Jadi obatnya nggak hanya motivasi setiap pagi atau bahkan omset atau bahkan flyer-flyer product knowledge, karena dia nggak masalah dengan product knowledge, dia masalahnya dengan hal lain. Bisa jadi masalahnya mindset. Bisnis saya SR12 susah kayaknya, Kak Neng gitu ya. Mitranya ini. Nah, berarti masalah di mindset berarti. Kan nggak bisa masalah mindset kita selesaikan dengan product knowledge. Betul nggak, Bu? Nah, ketika ketemu masalah, jadi dalam membina tim itu kata kuncinya adalah cari masalah dia, berikan solusi yang tepat. Apa sakit tim itu, kasih obatnya. Yang tahu ibu nanti, ibu telepon dia, ajak ketemuan. Ada yang masalah di mindset. Oh, berarti solusinya harus sering diajak duduk bareng. Harus sering diajak ke kantor pusat, ketemu leader-leader besar. Dia lihat ini SR12 ini, orang kok jualannya gampang. Kalau kita susah berarti masalahnya di diri kita umpamanya. Orang udah banyak sukses di SR12. Kalau masalahnya di mindset. Ada lagi masalahnya di apa lagi? Di cara ngerekrut nggak bisa. Saya sih mau jualan Bu, tapi nyarang rekrut tuh nggak bisa. Oh berarti harus diajarin poin-poin supaya ketemu orang itu kayak gimana step-stepnya. Oh kamu udahlah ketemu orang itu tegur sapa segala macam, tanya-tanya dulu aktivitas segala macam. Nah kalau ada lagi ada tester, kasih tester ke dia ceritain. Jadi nggak usah langsung to the point jualan, umpamanya. Diajarin di role play kan. Oh ternyata dia nggak ngomset karena apa? Oh modal nggak ada. Bisa nggak modal nggak anak ini kita pakai pinjemin barang dulu umpamanya solusinya. Kalau ibu yakin sama dia. Tapi kalau ini orang kayaknya udah banyak mangkirnya nih Pak, nggak pernah komit dengan omongannya. Ya udah berarti nggak bisa tuh solusi itu buat dia. Ya udah kamu promosiin aja nanti kalau ada yang jual saya kirim dari tempat saya. Sistem dropship, kan solusi buat dia yang modal kepake tadi. Atau dia konflik dengan suaminya. Ya berarti harus duduk bareng lagi nih diajarin cara ngomong sama suami gimana, izin ke suami gimana, manajemen waktu gimana. Atau masalahnya apa? Memang produk knowledge. Dia nggak tahu ini produk SR12 ini banyak bener. Nggak tahu mau jualnya gimana, yang mana yang mau dijual. Ketika ditanya orang, ini bedaknya bagus apa enggak, variannya apa ada apa aja, berapa harganya. Antar dulu ya Kak, aku cek dulu di handphone. Nah kan nggak seru, berarti produk knowledge kurang. Nah, apalagi masalah-masalah tim itu biasanya. Dia masalah tim ini nggak banyak kok sebenarnya. Yang penting solusinya pas. Oh, dia nggak bisa membina. Nah, kalau dia nggak bisa membina, ibu berarti ajarin yang cara ibu lakukan ke dia itu. Oke, tapi kan reseller kayaknya nggak punya tim banyak lah. Jadi lebih masalahnya lebih. Oh, saya nggak bisa masalah. Saya nggak bisa nge-closingin orang. Berarti kan dia ada masalahnya di skill. Skillnya kurang. Atau ini orang kayaknya skillnya oke nih, tapi habitnya aja yang belum oke. Habitnya itu kadang dia kadang dia posting, kadang enggak. Nah, berarti masalah dia itu sebenarnya di habit aja, belum jadi kebiasaan sama dia bisnis ini, belum profesional dia jalanin bisnis ini. Nah, berarti supaya dia jadi habit apa? Ibu mentoring dia, monitoring dia. Kak,
ini kakak udah jago jualan nih, tapi kayaknya kakak harus ada yang izin nih kalau kakak membolehkan supaya jadi kebiasaan. eh, Postingnya harus disiplin, harus konsisten. Nanti saya kasih bahan juga, bahan dari kakak juga boleh kan gitu. Nah, nanti kalau saya kakak nggak posting, nggak apa, nanti izin saya ini ya, saya komen ya. Nah, itu dalam rangka apa? Menciptakan habitnya. Nah, apalagi masalah tim itu. Jadi masalah tim nggak hanya selesai dengan product knowledge. Terus gimana cara ngerekrut? Nah, kalau ngerekrut ya kan udah banyak lah teknik-teknik yang mungkin diajarin ya. Intinya dalam merekrut ini adalah ibu ceritakan, ibu ibaratnya gini, eh, saya punya uang 100.000 kita mau bagi-bagi ke orang. Terus ada orang yang bilang, aduh maaf kak, aku nggak tertarik sama uang 100.000-nya. Ya udah, kita simpan uang 100.000 kita kan gitu. Jadi mindset awal dalam kita ngerekrut itu adalah kita mau berbagi. Kalau dia tolak, ya berarti dia nolak ini manfaat yang mau kita berikan. Nah, supaya apa? Ketika ditolak kita nggak sakit hati dalam merekrut tadi. Nah, yang setelah itu kita tanamkan, yang kedua baru kita yakini bahwa setiap orang nggak suka dijualin. Orang nggak suka tuh, ayolah belilah, belilah. Karena walaupun produk kita itu produk yang gampang pengambilan keputusannya bisa saat itu. Produk kita bukan produk pengambilan keputusannya yang dia harus diskusi dulu sama keluarga, sama orang tua, bahkan dilihat dulu kiri kanan, dilihat keuangan segala macam. Apa produk yang biasanya untuk yang seperti itu? Beli rumah, beli mobil, itu perlu pertimbangan tuh. Beli rumah, beli mobil, beli asuransi bahkan yang preminya besar, perlu diskusi ini, perlu ini. Tapi kalau beli bedak, beli sabun itu mah bisa kita closingkan sebenarnya. Nah, untuk produk-produk yang bisa kita closingkan langsung itu ya memang sebenarnya hard selling itu masih bisa dipakai gitu loh. Masih bisa dipakai hard selling. Tapi kan ibu lah kita rasakan ke diri kita, walaupun itu hard selling, produk yang bisa kita putuskan saat itu kalau langsung ditawar-tawarin kan kita nggak tertarik juga. Nah, makanya perlu cover selling, harus terselubung. Kita tanyakan eh, gimana kabarnya selama ini, tanya aktivitas dulu ya. Ini kita probing nih, kita pendekatan dulu ke dia. Tanya dia, oh enak ya Kak, jadi apa eh, sekarang udah sukses. Nah, itu pasti akan dia cerita masalah dia toh. Nah, ketika dia udah menceritakan masalah dia, baru kita masuk. Atau ketika dia, oh enakan jadi kamu lah, saya lihat kamu postingannya udah bisnis mulu. Nah, berarti itu pintu masuk kita juga tuh. Dia bilang kita enak. Dia bilang dia nggak seenak yang kita lihat. Nah, itu udah pintu-pintu masuk itu. Itu udah closing udah pasti itu. Kalau dia udah menceritakan masalah dia. Dia menganggap hidup dia itu nggak seperti yang kamu bayangkan kok. Ah, susah. Nah, kalau udah ngomong itu tuh udah potensi itu kita bisa closing kan itu. Itu ya, teman-teman ya. Ini enggak. Nah, mudah-mudahan ini mewakili pertanyaan dari yang lain juga tadi. Jadi, dalam merekrut itu ya kita udah punya juga kan di Emerging Star Class, di Recruiting Star Class atau sekarang di apa di Agent Excellence, bagian Excellence itu kita ajarkan kok cara itu. Nah, memang ini harus dilakukan terus-menerus, Bu. Supaya terus-menerus itu tadi perlu bahan bakar memang. Nah, selain bahan bakar tadi ya tadi mindset kita juga bahwa kita ini mau berbagi. Ditolak berarti dia menolak hal yang mau kita beri. Anggap kita mau ngasih uang 220.000 ke orang, cuman dia nggak mau ambil kan gitu. Oh dia dia sakit, kita mau menyelesaikan masalah dia. Dia nggak terima ya berarti nggak apa-apa. Nah, terus kita harus sadar juga sunnatullah tuh begini, sunnatullah itu. Kita kalau ini karena udah dihitung gitu ya, di diteliti. Ketika kita ngomong ke 10 orang, itu 2 orang aja yang kemungkinan closing. Nah, jadi kalau mau lebih banyak closing, berarti harus lebih banyak jangkauannya. Nah, kalau offline berarti harus banyak ketemu banyak orang. Kalau mau sekali ngomong banyak orang, berarti harus datang ke pengajian-pengajian, harus datang ke acara-acara event-event besar, ada bazar kah, ada seminar-seminar kah.
Kita jadi sponsorship di situ, bikin bazar di situ, minta izin ngomong 10 sampai 15 menit. Kan gitu. Nah, kalau di online-nya ya berarti kita media sosialnya kita baguskan. Kita harus ngonten, harus tahu orang kalau kita ini pebisnis SR12. Karena dari yang sekian banyak nge-view, yang kita closing, yang kita tawarkan, yang closing itu 20%-nya. Belum lagi dengan jatah gagalnya, ya enggak? Jam terbang itu menentukan. Karena jangan kita pikir top-top leader itu, dia sekarang ngomong terus langsung closing, itu bukan ujuk-ujuk seperti itu. Dia udah melewati masa dia nambah ilmu, dia ditolak, habit dia bentuk, branding dia bentuk. Nah, yang kita lihat itu kayak ini aja fenomena iceberg aja, eh, gunung es ya nggak? Yang kita lihat itu ujung puncaknya aja. Wah enak ya leader itu, dia ngomong langsung di orang tertarik, dia ngeposting orang langsung banyak yang komen tertarik, tertarik, tertarik. Nah, jangan lihat itunya. Mereka ada jam terbang, ada waktu yang mereka lalui. Nah, ibu yang baru, rekan-rekan yang baru bisa nggak maju itu? Bisa, karena jalannya udah ada. Leader-leader itu nggak ada yang pelit ilmu, dibuka semua. Gitu ya, Kak Neng ya, mudah-mudahan bisa menjawab. Oke, silakan kita masih ada yang raise hand. Kita minta ini berarti kasih kesempatan Ibu Alin. Bu Alin, ya silakan Bu Alin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. kasih ya Pak atas kesempatannya. Perkenalkan saya Halini, agen Bintan Kepulauan Riau. Eh, Mantap, Kepri. Di Kepri belum ada Oke. distributor. Ada Ada, distributor cuma udah hijrah ke sini juga, ke Jawa Barat iya, lagi. saya termasuk sih Pak. Hah? Eh, Waktu Termasuk itu apa? saya termasuk distributor waktu itu. Eh, Oh iya, Masya Oke, Allah. Pak. Ini saya mau pertanyain soal Hmm. di tim ya, Pak. Jadi Ya, beberapa subagen saya ada yang hilang tanpa kabar gitu kan. Jadi pas tadi yes, sharing, dia menanyakan tentang sistemnya. Kalau misalnya dia buka toko dengan produk SR12, apakah eh, tim mitra yang lain yang beda jaringan itu bisa belanjakah di dia gitu. Nah, sedangkan kita kan hmm, masih untuk omset itu input manual kan Pak. Untuk satu distributor ini sekian mitranya gitu. Apa betul. apa tidak ada dari pusat gitu untuk apa solusi ke depannya kalau omset itu bisa apa ya masuk walaupun belanjanya di toko yang si A gitu Iya, gitu iya, Pak. iya. Ya, gitu karena kan kita sistemnya kan pengen internasional nih Pak, siapa tahu di Iya, daerah di daerah kita belanjanya misalnya kan saya nih ada Batam ada apa ada daerah lain gitu kan. Nah, jadi dia mau betul. belanja di tempat itu jadi tidak ada ongkos kirim. Jadi tinggal langsung Hmm, pergi ke tokonya gitu. Tapi omset tetap masuk gitu, Pak. iya, iya. Nah, gitu, Oke, Pak. saya udah tangkap pertanyaan Bu Alin. Jadi, Siap. kalau pertanyaan pertama, kalau saat ini timnya Ibu buka toko, kemudian ada mitra lain yang belanja, dia bilang Ya. mitra, katakan saya ini subagen ya Pak, subagennya Ibu itu. Jadi saya harus Mm-mm. dikasih diskon 30% ya. Nah, itu Iya. nggak boleh memang. Saat ini memang nggak boleh, karena dianggap itu Ibu mensuplai mitra lain nanti kan. Iya, betul. Nah, itu saat ini nggak boleh. Terus tapi tadi eh, bisa nggak mereka belanja di mana aja, tapi karena ada yang lain udah ngelakuin kok sebenarnya di luar SR12 gitu ya. Hmm. Jadi dia dimanapun belanja, dia tunjukkan ID dia, itu ke record tuh bahwa Mm-mm. si pemilik ID ini belanja di toko mitra juga kan gitu. Iya. Nah, kita insya Allah akan coba ke sana juga karena memang
Itu udah jadi pembahasan kita ya, bahkan udah lama, cukup lumayan lama juga tuh. Cuma memang kita harus bangun sistem 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 IT-nya tadi Bu, sistem IT, kemudian sistem bagi hasilnya seperti apa. Karena kan Iya, anggap gampangnya kan yang punya toko tadi kan dia udah ambil ongkos kirim kan. Nah, iya ketika betul. dia kasih diskon, katakan timnya Ibu tadi yang punya toko agen, yang datang sub agen diskon 30%. Nah, dia kan nggak, sementara waktu dia ngisi toko dia perlu ongkir. Nah, ini ada subagen datang nggak perlu pakai ongkir. Terus bukan anak dia juga. Diskon 10%-nya ke siapa kan gitu. Kalau seandainya 10%-nya untuk si pemilik toko, si leader awalnya yang rugi. Nah, Iya, nanti mungkin akan kita hitung sistem bagi hasil antara pemilik toko dengan yang leader langsung. Nah, memang ini perlu perlu pengkajian yang dalam selain dari urusan IT-nya gitu ya, sistem IT-nya. Karena ya ini kan namanya bisnis kita buka-bukaan aja, namanya juga kan bicaranya profit ya Bu ya. iya Nah, betul. kalau seandainya belanjanya ke toko-toko terdekat tadi ya berarti profitnya lebih kecil nanti leader-leader tadi kan. Ya, tapi ada plus minusnya juga, mungkin dia nggak perlu repot lagi. Ya, nanti kita kita perlu kaji sih itu Bu. Dan bisa Iya, jadi modelnya kita tunjuk stokis-stokis, jadi kan kayak model stokis jadinya. Di stokis-stokis itu terdaftar di berbagai wilayah itu. Nah, itulah mereka kalau belanja ke situlah yang kecatat kan gitu. Siap, boleh nanti kita kita apa? Kita lanjutkan karena udah kita kaji itu. Memang perlu sistem yang kuat tuh, sistem yang kuat. Dan di kita kan modelnya juga ya tadi bukan sistem poin yang apa yang barang itu dikirim dari perusahaan bukan, karena ini barang udah di distributor, udah di agen kan gitu. Baik, mudah-mudahan bisa menjawab ya Bu Elin ya. Oke, saya rasa udah 3:47, ada 10 menit lagi lah ya. Atau kalau nggak ada ya kita akhiri. Atau ada yang urgent nggak di kolom chat nih? Keuntungan, dapat keuntungan, tuh, ingin umroh, oke. Nah, semoga alasan-alasan terbesar teman-teman itu clear. Ini udah ditulis di kolom chat ini nih. Wah, kan biaya anak pondok sampai S2. Coba kalau nggak pakai jalur SR12, wasilah SR12 mau kita nggak tambah dengan berjaya SR12 dengan yang lakukan yang itu aja atau yang dulu-dulu yang udah kita lakukan, bisa nggak itu tercapai kan gitu. Supaya makin makin terbakar dia kan. Ini izin bertanya gimana suksesnya supaya semangat terus. Yes, ikhtiar usaha doa segala apa. Nah, gimana supaya menjalankan bisnis ini menjalankan bisnis ini semangat terus. Ikhtiar sudah, doa sudah. Nah, makanya tadi clearkan dulu Bu di yang nomor satu tadi. Alasan Ibu join SR12-nya apa? Dan grandnya itu ujung endingnya itu adalah lillahi ta'ala tadi. Karena ingin mencari ridho Allah tadi gitu loh. Karena ya ini ibarat mobil aja Bu. Ibu udah doa-doa ya Allah semoga mobil ini bisa jalan. Ya Allah semoga didorong terus. Tapi bahan bakarnya nggak ada. Bensinnya nggak ada. Nggak bisa nyala itu mobil. Nggak bisa jalan dia. Nah bensin dalam menjalankan BSR12 itu adalah alasan tadi itu. Ada yang bilang hot button, big way, strong way, big why, strong why, grand why, atau goals yang tinggi, atau dreams. Ya apapun itulah. Tapi ini alasan. Jadi alasan kalau Bapak Ibu lihat itu disiplin lagi, terbakar lagi. Nah itu harus dicari Bu. Memang ini agak-agak klise tapi yakinlah itulah yang membuat mitra-mitra top-top leader itu bergerak. Nah jadi ada mitra turun, mitra loyo nggak akan ngaruh sama dia. Karena banyak calon mitra lain yang belum kenal SR12. Begitu semangat mereka itu. Karena apa? Alasannya tadi clear. Oh nggak semangat, nggak semangat. Ya maka cari alasan yang clear tadi bahan bakarnya.
Oh, saya rekrut si A, rekrut si B, mereka masih underestimate, nggak closing closing akhirnya. Udah nggak apa-apa. Kita punya bahan bakar itu nggak akan membuat itu ibu nggak akan semangat. Cari lagi yang lain, cari yang banyak, cari yang mau. Oke, oke. Mau tanya misal ada produk yang ini ketolaknya dengan harga, tapi kembalian 500-nya nggak ada ya. Ya udah saya tulisin aja. Ya, kalau perkara-perkara nggak ada kembalian ya itu teknis sih. Itu nggak dianggap ibu jual bawah harga lah. Umpamanya 52.500 karena nggak ada kembalian 500, akhirnya dia bayar 52.000 atau dia bayar 53.000 bayar pakai permen ya itu jual beli yang ya kita anggap nggak merusak harga pasar juga lah kan gitu. Tapi kalau emang ya tipis-tipis kayak gini ya keriting-keriting ya teman-teman ya. Kan kita juga kalau belanja di Alfamart itu dikasih kembaliannya permen kan. Ya tapi ibu siapkanlah kembalian. Kan bisa juga gitu. Buat ibadah haji pengen punya amin ya Allah. Nah ini udah ada yang foto ini Bu Isma. Tuh saya nah itu ibu tempel bu. Ibu tempel kalau bisa kalau ibu foto taruh di handphone juga boleh. Tapi kalau mau dicakepin ibu desain juga boleh tuh. Desain di Canva. Atau itu ibu foto itu lebih powerful juga itu. Lebih ada rasa-rasa ini ya kan. Atau buku itu ibu catat terus, ibu tulis lagi. Menaikkan haji ibu lunas hutang. Nah, mudah-mudahan terwujud semua teman-teman. Nah, ini yang pertanyaan, cara saya ngasih tahu customer yang offline untuk tidak ngutang. Aku udah bilang maaf, aku tidak ngutangin, tapi tetap aja ngutang. Nanti ya biasanya kurangnya emang dulu aku suka jual pakaian diutangin. Apakah itu ya? Padahal aku kepengen oke, menjadi serba-serbi. Nah, oke. Ini customer ngutang terus. Sementara kita butuh cash flow ya kak. Butuh modal untuk belanja lagi kan gitu. Ya nggak apa-apa ibu bilang aja tegas aja. Kalau memang rasanya ini utang ini udah menghambat cash flow, jangan kasih utang. Iya, gimana cara ngomong? Ibu, mohon maaf ya, mohon maaf kak. Ini kan saya harus putar ini barang. Kalau kakak ngutang, saya nggak bisa lagi belanja. Sementara saya perlu ada ready stock. Karena banyak mitra-mitra yang lain yang bertanya. Sampaikan aja baik-baik. Insya Allah dia ngerti. Tapi jangan yang sewa-sewa, kamu ini ngutang-ngutang mulu. Nggak boleh utang-utang sama saya. Ah, jangan juga. Nanti dia kabur ya kan. Tujuan misalnya, oke, ada tujuan. Yang tujuan-tujuan mudah-mudahan terwujud semua teman-teman. Dan alasan tadi itu benar-benar jadi bahan bakar. Pokoknya coba ibu rasain, saya baca itu langsung semangat. Buat kena boosting lagi gitu loh. Jadi sebenarnya motivasi itu dari dalam diri aja. Nggak motivator tuh nggak perlu sebenarnya. Kalau kita clear dengan alasan yang ada di dalam diri kita, clear dengan hati kita itu, nggak perlu. Kita jalankan agama secara benar itu udah motivasi tertinggi juga tuh. Udah nggak perlu lagi motivator kita. Motivator itu ibu sendirilah. Karena motivator terbaik itu ya ibu sendiri. Oke, yang tujuan-tujuan. Ada lagi pertanyaan kah? Nah, izin bertanya. Kita harus tahu. Nah, ini apakah pertanyaan pertama, apakah saya perlu coba dulu produk itu sebelum menceritakan ya? Sejogyanya begitu. Ibu kalau menceritakan itu ibu akan lebih luas ngomongnya. Kalau ibu pakai kalau ibu pakai ketika ibu menceritakan itu lebih luas. Jadi pakai itu produk. Kan nggak mungkin ibu, kakak udah pakai belum? Nah itulah, pakai itu. Kan nggak seru, nggak mungkin dia closing. Oh kamu yang nawarin nggak pakai kan gitu. Kan bisa ibu pakai, pakailah supaya ibu. Jadi ibu produk fokusnya apa? Ibu pilih dulu nih produk fokusnya apa, segmen pasarnya apa, target marketnya mana. Nah apa yang cocok untuk mereka, produk-produk yang cocok untuk menyelesaikan masalah mereka. Wah anak sekolah, anak kuliah, dia perlu lipstick bedak. Nah ibu pakai juga lipstick sama bedak itu. Oh, anak SMA, lip care cherry di cocok nih. Ibu pakai juga. Jadi ketika ngomong ke mereka tuh enak gitu loh. Nah, tapi kalau ibu nggak pakai ya susah juga.
Atau ini rekan-rekan masih muda-muda belum perlu serum retinol, umpamanya masih kuliahan. Ya, berarti segmen pasar teman-teman pasti nggak ke situ. Pasti teman-temannya banyaknya yang teman-teman kuliah juga kan. Kalau ternyata ada ibu-ibu yang bisa nih kayaknya kita closingan serum retinol ke beliau, sementara kita belum pakai. Nah, itu boleh kita pakai testimoni, cerita, cari testimoni orang lain. Kan udah banyak lah, lengkap lah harusnya teman-teman punya. Alat perangnya udah lengkap semua. Jadi, apakah perlu pakai dulu? Ya pakai, Bu. Karena saya pernah ya marahin dalam quote unquote itu ya. Karena dia nggak katanya ngakunya adik kelas saya. Dia sering ke kantor. Terus saya tanya, kamu udah pernah coba minum belum nih SR12? Buku apa? Belum pernah bang katanya. Nah Buku itulah apa? gimana cara supaya mengclosingkan dong dia nggak pernah minum ya kan? Nah jadi iya itulah yang bisa jadi membuat dia nggak closing. Kan karena dia nggak pernah coba. Kenapa saya tanya kamu udah coba apa belum? Karena dia menjelaskannya itu nggak paham gitu loh. Nah pas saya klarifikasi, oh ternyata benar belum pernah bang katanya. Jadi dia itu eh, jadi ibarat reseller, cuman dia jualin lagi, tapi belum pernah cobain. Dan itu mentok di situ. Ya, jurusnya dua dulu karena kita maunya elaborasi panjang ya teman-teman ya. Masih banyak yang mau diprospek. Nah, benar. Oke, saya rasa cukup teman-teman. Jadi kesimpulannya adalah dari dua ya sebagai pengantar tadi, jadilah pebisnis SR12 yang profesional. Jurus yang pertama tadi apa? Temukan alasan terbesar untuk sukses di SR12-nya apa. Join di SR12-nya apa. Kemudian komitlah untuk menjadi mitra yang profesional. Ya, jadi kalau saya udah mau coba Pak, tapi belum 100%, ya nggak apa-apa. Kita tapi komit akan jadi mitra yang profesional. Terima kasih teman-teman, itu dua jurus awal dulu. Nanti 10 jurusnya lagi kita ulas lagi di pertemuan selanjutnya di part 2. Oke. Kalau part 2 itu ternyata bisa 3 atau 5 jurus ya 3 sampai 5 jurus langsung. Tapi kalau ternyata kita perlu pendalaman diskusi lebih panjang, berarti kita harus eh, penggal-penggal lagi supaya lebih mantap dan lebih bisa banyak sesi diskusinya. Terima kasih sekali lagi rekan-rekan distributor. Saya doakan semoga semua mendapatkan memiliki alasan terbesarnya itu alasan kuatnya hot buttonnya, big why-nya atau strong why-nya atau grand why-nya yang semua itu kita lakukan karena mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah mudahkan itu semua terwujud semuanya teman-teman terus semangat karena yakinlah ini saya bicara data dikit yang menggunakan SR12 itu baru 0,6%. Baru sedikit aja. Kita kue 100%, 0,6% aja baru. Jadi masih banyak banget kuenya. Kuenya masih besar banget. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikan Waalaikumsalam kepada warahmatullahi Zulkifli. wabarakatuh. Masya Allah, luar biasa nih ya. Tepuk tangan dulu dong, Pak Ridho dong teman-teman ya. Gimana materinya? Daging banget ya. Saking dagingnya ini dari 12 kita baru ke bagian yang di belakangnya aja nih ya. Angka duanya aja nih ya. Karena satu aja ini ternyata sudah panjang lebar ya Pak Rido ya. Dan juga ini lengkap banget detail sekali disampaikan sama Pak Rido ya. Bahwa bagaimana kita menjadi pembisnis sektor yang hebat, yang besar adalah diawali dari yang namanya alasan gitu ya. Nah, alasan teman-teman bergabung Desa 12 itu apa? Tadi teman-teman sudah sampaikan banyak yang list, ada yang ingin untuk membeli motor anaknya, ada yang pendidikan anaknya lebih baik lagi, ada yang ingin umroh bersama keluarganya, ingin memiliki rumah impian, mobil impian, melunasi hutang-hutangnya. Ya Bismillah, kita berdoa sama-sama ya agar segala harapan kita, impian kita dengan wasilah S12 ini dapat terwujud satu persatu gitu
gitu ya, dan juga kita bisa memberikan kebermanfaatan seluas-luasnya untuk orang-orang yang ada di sekitar kita dan juga orang-orang di luar sana yang memang ya mereka juga ingin ada perubahan dalam kehidupannya. Nah, dengan nanti wasilah teman-teman lah orang-orang tersebut bisa kenal dengan SR12 gitu ya. Dan yang kedua adalah komitmen ya. Setelah kita sudah menentukan alasan terbesar kita, kita tentukan grand why kita ini apa sehingga kita bergabung di SR12 dan juga kita harus menjalankan komitmennya ya. Apa yang menjadi rules-nya kita ikuti, ya bagaimana cara kita promosinya, bagaimana kita berjualan, dan juga bagaimana kita bisa membangun hubungan dengan leader kita, dan juga tim kita membina tim kita. Nah, dan juga kita komitmen setiap hari kita harus benar-benar mempromosikan produk S12, dan juga kita gunakan produknya, ya dan juga kita berkomitmen untuk menjadi mitra yang profesional. Ini baru 2 yang dibuka nih, teman-teman nih, Masya Allah. Masih ada 10 lagi, ya. Nanti kita akan bikin part 2-nya Pak Ridho ya. Ya, jadi kemungkinan ini bisa kita bikin seriesnya nih ya. Seriesnya nanti bisa 3 atau 4 kali ya. Kalau misalkan satu pertemuan 2 jurus, nah berarti kemungkinan kita bisa nanti bisa 6 berarti Pak Ridho. Bisa 6 series kita. Wah, luar biasa nih ya. Nah, maka dari itu teman-teman nanti ya sampaikan kepada mitra Anda, tim Anda apa yang didapatkan pada materi hari ini, ya share ke tim Anda dan juga nanti kalau misalkan kita ada yang series kedua mohon untuk diundang timnya ya biar langsung dapat materinya dari Pak Ridho langsung ya. Oke, baiklah teman-teman, tak terasa kita sudah pukul 4 ya, jam 4 udah jam 4 sore nih, ya luar biasa. Mungkin teman-teman ada yang mungkin sambil tadi menjalankan ibadah sholat asar dan juga kita juga akan tutup pertemuan kita pada sore hari ini dan mengucapkan kalimat hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin ya dan saya ucapkan terima kasih kepada Pak Ridho atas materinya yang begitu luar biasa dan juga kepada teman-teman Mitra S12 yang hadir dari siang sampai dengan sore hari ini. Semoga apa yang disampaikan oleh Pak Ridho dapat bermanfaat untuk kita semuanya dan juga untuk Pak Ridho agar mendapatkan keberkahan dari Allah atas ilmu yang disampaikan pada kita pada hari ini ya. Oke, baiklah teman-teman, kita tutup juga ya pertemuan kita dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, saya Ihsan Fajri mohon undur diri apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa teman-teman untuk diisi Waalaikumsalam form absensi dan warahmatullahi wabarakatuh. evaluasinya ya.